Apa pastor-pastor yang tawarkan mujizat itu pasti penyesat dan masuk neraka? Kalau mereka inti daripada apa yang mereka lakukan bukan Kristus, itu bukan kekristenan. Jadi anugerah Tuhan ini diberikan kepada manusia yang sakit, walaupun sakit masih ada sisa free will. Nah ini antara cooperate antara Tuhan dan manusia yang memberikan sisa free will untuk yang menerima anugerah Tuhan, dan setelah menerima anugerah Tuhan ya dia bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Saudara, doktrin daripada Calvinis menentang semua ini, mengatakan bahwa manusia itu mati, bukan sakit, mati. Maka apa yang Allah lakukan, yaitu Yesaya pasal 36 ayat 26, dia menggantikan hati yang daripada batu, digantikan hati yang daripada daging, itu pekerjaan Tuhan. Lalu setelah itu, bukan berarti bahwa monergisme itu adalah sampai nanti selesai itu adalah semuanya Tuhan. Lalu manusia ya itu dipaksa, itu berbuat baik. Banyak orang yang bicara mengenai doktrin Calvin tanpa mengerti doktrin Calvin. Saya agak kadang-kadang kesel dengan orang yang demikian. Kalau mereka mau belajar sih saya mau bicara, tapi kadang-kadang mereka maunya ngajar, bukan mau belajar. Bahkan ada satu sekolah yang mengajarkan doktrin Calvin, tapi dari sudut pandang anti Calvin. Kalau menurut saya tidak mungkin bisa ngerti lah. Orang-orang yang diajar pun tidak mungkin bisa ngerti. Kalau mau benar-benar mengerti doktrin Calvin, ya kirim orang-anak tersebut ke sekolah-sekolah yang memang Calvinis mengajarkan doktrin Calvin. Pak David mengenai perbuatan baik. Dalam Matius 25, Yesus Kristus memaparkan mengenai kerajaan Allah. Ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Dalam implementasi sehari-hari, bagaimana kita menghadapi peminta-minta atau pengemis gitu ya. Dari luar komplek ini semakin kita kasih, semakin banyak mereka tambah-tambah gitu. Jadi ada satu gimana ya, feeling guilty gitu antara kita memberi atau bagaimana menurut pandangan Reform? Di Indonesia saya tidak tahu ya ini kapan akan mulai berlaku ya. Katanya sudah dilarang memberikan sedekah di jalan ya. Sudah pernah dengar ini enggak? Bahkan akan didenda ya kalau kita memberikan ya. Ini kadang-kadang saya juga kasihan juga mau ngasih, tapi juga nanti kalau didenda bagaimana, dan ada concern lain juga kalau dikasih ntar dia terus meminta bagaimana, seterusnya itu ada. Tapi saya ada tanggapan saya akan ada dua aspek dalam hal ini. Yang pertama adalah waktu kita melakukan hal itu bukan karena kita anggap itu adalah suatu hal yang mendapatkan surga ya. Agama-agama tertentu dalam waktu-waktu tertentu itu banyak sekali akhirnya itu akan memberikan sedekah, seterusnya itu mereka melakukan sesuatu karena apa? Karena sifatnya yaitu mereka melihat bahwa keselamatan itu ntar akan ditimbang ya, mana perbuatan jahat dan perbuatan baik, lalu yang lebih baik, kalau yang lebih baik lebih banyak jadi mereka diselamatkan. Kita tidak demikian. Jadi sekali lagi yang dikatakan oleh Westminster Confession ini ya 16.7, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum lahir baru, walaupun mungkin merupakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan memiliki manfaat yang baik bagi diri mereka dan orang lain juga. Tapi karena perbuatan-perbuatan tersebut bukan muncul dari hati yang telah dimurnikan oleh iman. Jadi karena bukan muncul daripada orang yang sudah diselamatkan. Ya, perbuatan bukan untuk menyelamatkan, tapi perbuatan adalah hasil daripada keselamatan tersebut, dan juga tidak dilakukan dengan cara yang benar atau tidak seturut dengan firman, tidak dilakukan untuk tujuan-tujuan yang benar, itu bagi kemuliaan daripada Allah. Kita melakukan itu mungkin ngerasa kasihan, bukan untuk kemuliaan Allah, tapi kasihan. Ya. Maka perbuatan-perbuatan itu tetap berdosa di hadapan Tuhan. Yaitu bukan perbuatan baik sesuai dengan definisi daripada apa yang Allah tuntut daripada kita. Nah, apa yang tadi kutip di dalam kitab Matius tersebut, itu bukan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang kita lakukan supaya mendapatkan, tapi maksudnya, itu bicara juga kepada murid-muridnya ya, bukan bicara kepada orang Gentiles, enggak, itu audiensnya ada murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kamu jangan pikir bahwa melakukan hal-hal yang baik itu cuma di gereja, melakukan hal yang besar, hal yang kecil melakukan, memperhati, itu adalah pernyataan kasih kamu udah Tuhan, kamu lakukan. Bukan berarti bahwa setelah kamu melakukan hal itu, kamu mengharapkan imbalan yang lebih besar lagi. Bahasa itu katakan tidak ada imbalan apapun dalam kita melakukan hal tersebut, itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan sesuatu. Kamu sudah mendapatkan keselamatan, baru kamu memikirkan semua hal ini kita lakukan tanpa minta imbalan keselamatan. Nah ini luar biasa, yang membuat perbuatan itu menjadi satu perbuatan baik karena kita nggak mengharapkan imbalan. Tapi kita mau melakukan karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Ya, ini penting. Hal yang kedua yang saya pikir kalau ada orang yang bertanya mengenai hal itu ya, kita gampang mungkin tergugah dengan apa yang bisa kita lihat di jalanan, di mana. Tapi kita tidak gampang tergugah dengan apa yang tidak kita lihat. Bagaimana dengan panti asuhan?
yang dengan susah payah melakukan hal tersebut, tapi kita tidak lihat, kita lihat yang di jalanan. Nah itu gampang menggugah, tapi kita akhirnya kalau kita benar-benar memang ada suatu perasaan peka terhadap hal orang yang mengalami kesulitan, ada cara lain untuk membantu dengan lebih bertanggung jawab. Cari panti asuhan. Jalin hubungan dengan panti asuhan, komit dengan panti asuhan, mungkin panti asuhan Kristen. Ya sudah, saya akan komit berapa untuk membantu panti asuhan tersebut. Itu jangan sampai kita menipu diri kita sudah melakukan suatu perbuatan baik. Action. Karena kita melihat dan kita langsung memenuhi kebutuhan orang tersebut. Ya. Tapi orang-orang yang kita tidak tahu dan pasti banyak sedemikian kita bisa cari tahu. Itu kita tidak lakukan. Pak, saya hanya ingin menanyakan dan konfirmasi. Pertama, saya bersyukur sih kalau kita sebagai anak Tuhan telah terima Tuhan Yesus dan tidak perlu bertanya lagi mengenai keselamatan itu adalah hadiah murni. Yang suka ditanyakan oleh banyak orang, khususnya dengan aliran kita Reform, mengenai doktrin predestinasi pemilihan Tuhan. Banyak yang bertanya kepada saya bahwa kalau misalnya kita dipilih Tuhan adalah karena anugerah Tuhan 100%, itu equal sama kita seperti robot. Kata mereka bahwa apapun yang kita terjadi ini semua karena memang Tuhan yang kasih, tidak ada andil kita 0,1% pun. Dan itu mereka bertanya kepada saya, dan menurut Bapak bagaimanakah kita harus menjawab itu kepada mereka? Karena itu agak sulit bagi saya untuk menerangkannya. Karena mereka mengatakan Tuhan itu nggak adil gitu sepertinya. Kata mereka ya Pak ya. Kalau bagi saya sih itu saya tidak pernah berpikir segitu. Udah dipilih aja sudah bagus. Kalau bagi saya berpikir bahwa semua keselamatan yang telah saya dapatkan karena saya percaya itu 100% terbaik. Jadi saya tidak pernah pikir lagi apapun juga yang lain. Jadi sehingga keselamatan itu nomor 1 bagi saya. Jadi yang kedua lagi orang suka menanyakan mengenai yang tadi Bapak mengenai imbalan sebagainya. Kalau saya bilang sih gak perlu pikirkan segi hal itu karena kita sudah diselamatkan, itu suatu hal yang anugerah yang terbesar. Yang pertanyaan saya kedua Pak, mengenai manusia itu sebagai robot yang orang-orang ngomong. Saya ingin menanyakan mengenai dimensi kehidupan dunia ini. Pertama, manusia hidup di dalam kurun waktu, ruang dan waktu. Berarti ada awal dan ada akhirnya selesai. Sedangkan yang kedua, yang B yaitu mengenai setan atau dunia roh. Dia itu diciptakan Tuhan sampai dia at the end-nya dia finalnya cuma tahu sampai hari ini saja kan ya Pak, kehidupan saat ini dia tahu. Tapi dia tidak tahu ke depannya. Jadi dia tidak mengetahui dunia masa depan. Sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Benar ya Pak ya? Saya ingin Kita tahu. Kita tahu. Apa? Dia nggak tahu, kita tahu. Maksudnya dia tahu yang kemarin terjadi sampai sekarang yang per hari ini kita nafas. Ya, jadi yang selanjutnya mengenai masa depan dia tidak tahu. Benarkah itu Pak? Jadi dia tidak tahu nanti siapa saja yang diselamatkan at the end of our life, dia tidak tahu. Sehingga para ahli ramal pun pasti pada salah. Seperti mereka yang itu tidak tahu ke depan siapa yang jadi presiden dan sebagainya, itu kan pasti salah karena mereka tidak tahu. Kalau begitu berarti setan pun kalau merasa doktrin yang sama, manusia itu sebagai robot, kalau dia punya prinsip yang sama seperti doktrin Calvin, mereka buat apa untuk berjuang semaksimal mungkin untuk orang-orang untuk terima Yesus dan tidak terima Yesus kalau mereka tahu bahwa itu udah ada digariskan oleh Tuhan. Saya ingin diperjelas mengenai konsep yang itu. Oke, sudah ya. Banyak orang yang bicara mengenai doktrin Calvin tanpa mengerti doktrin Calvin. Saya agak kadang-kadang kesel dengan orang yang demikian. Kalau mereka mau belajar sih saya mau bicara, tapi kadang-kadang mereka maunya ngajar, bukan mau belajar. Tidak ngerti, tapi mau ngajar. Bahkan ada satu sekolah yang mengajarkan doktrin Calvin, tapi dari sudut pandang anti Calvin. Kalau menurut saya tidak mungkin bisa ngerti lah. Orang-orang yang diajar itu tidak mungkin bisa ngerti. Kalau mau benar-benar mengerti doktrin Calvin, ya kirim orang-anak tersebut ke sekolah-sekolah yang mengajarkan, yang memang Calvinis mengajarkan doktrin Calvin. Oke, apakah setelah Tuhan, kalau kita katakan, kita bicara mengenai keselamatan saja, dosa bicara mengenai ketetapan yang lain, jadi bicara mengenai doktrin keselamatan saja, predestinasi khususnya. Kita orang reform, Calvin itu percaya bahwa keselamatan itu monergisme, dalam arti Tuhan itu yang memulai. Ini kontra dengan polemik dengan Katolik, dengan Arminian, dengan Pelagian, dengan semi-Pelagian, dan seterusnya. Yaitu yang dalam teori mereka, misalnya Arminian itu percaya bahwa manusia itu masih ada residual ability,
kemungkinan, kemampuan yang sisa-sisa. Jadi manusia dalam Arminian, konsep Arminian itu bukanlah orang yang mati tapi yang sakit, manusia berdosa. Manusia yang sakit itu masih ada, walaupun lemah, sudah dilemahkan oleh dosa, tapi masih ada kemampuan sisa. Orang sakit masih bisa mungkin berdiri, berjalan, tidak lari, tapi masih bisa bergerak lah. Itu konsepnya orang Arminian, masih bisa melakukan sesuatu yang baik. Maka dalam konsep orang Arminian, Tuhan itu memberikan anugerah, prevenient grace, yang memungkinkan manusia itu akhirnya bisa lebih sehat, bisa kuat, bisa disembuhkan, bisa memiliki will yang lebih kuasa dan memiliki power dan seterusnya. Ini ada anugerah dari Tuhan, tapi Tuhan tidak mungkin anugerah diberikan kepada manusia yang tidak ada sisa-sisa kemampuan tersebut. Misalnya, Tuhan tidak memberikan anugerah ini kepada batu. Tuhan tidak memberikan anugerah ini kepada binatang. Tuhan tidak memberikan anugerah ini kepada hal yang lainnya, memang bahkan sedikit pun sisa free will itu tidak ada di dalamnya. Jadi anugerah Tuhan ini diberikan kepada manusia yang sakit, yang masih, walaupun sakit masih ada sisa free will. Dan ini antara cooperate antara Tuhan dan manusia yang memberikan sisa free will untuk yang menerima anugerah Tuhan, dan setelah menerima anugerah Tuhan ya dia bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Saudara, doktrin daripada Calvinis menentang semua ini, mengatakan bahwa manusia itu mati, bukan sakit, mati. Mati. Kalau gitu, kalau sudah mati ya sudah, kalau kita mau menginginkan sesuatu yang baik, bahkan percaya kepada Tuhan pun adalah suatu hal yang baik. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Orang yang mati itu tidak mungkin bisa keinginan. Bukan berarti bahwa sama sekali nggak ada keinginan. Keinginan berdosa sih ada. Keinginan untuk berbuat baik itu tidak ada. Seorang yang mati itu naturnya sudah mati, sehingga ya sudah, orang yang naturnya dosa, ya keinginan adalah berdosa. Gak ada orang yang naturnya dosa, keinginan adalah berbuat baik, itu tidak ada, itu melawan naturnya dia. Maka apa yang Allah lakukan, yaitu Yesaya pasal 36 ayat 26, dia menggantikan hati yang daripada batu, digantikan hati yang daripada daging, itu pekerjaan Tuhan. Kita tidak menggantikan hati kita sendiri, tapi Allah harus menggantikan hal ini, harus merubah. Lalu setelah itu, bukan berarti bahwa monergisme itu adalah sampai nanti selesai itu adalah semuanya Tuhan. Lalu manusia ya itu dipaksa itu berbuat baik. Jadi sekarang kalau saya mau berdoa, saya mau akhirnya memuliakan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, itu karena ditodong sama Tuhan, sama pistol ya. Kayak kamu sekarang. Ya, hatimu yang sudah dirubahkan oleh Tuhan, tetap akhirnya dipaksa sama Tuhan untuk berbuat baik. Saya tidak mau melayani Tuhan, saya tidak mau memuliakan Tuhan, saya maunya berdosa, saya mau cari pelacur, tapi kenapa Tuhan todong saya? Tidak ada, itu konsep bodoh. Monergisme bicara mengenai hati dirubahkan oleh Tuhan, tapi setelah hati dirubahkan oleh Tuhan, saya katakan di sini, 100% anugerah, tapi setelah kita diselamatkan bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberi, kita sudah dirubahkan naturnya. Orang yang sudah dirubahkan natur ya sudah, will-nya itu adalah will yang berdasarkan natur. Tadinya adalah will yang berdasarkan natur yang berdosa sudah mati, sekarang sudah dirubahkan. Ya sudah, ada perbuatan. Perbuatan baik itu bisa dimungkinkan, 100% Tuhan dan 100% manusia, saya katakan di sini. Ya, ini bukan sinergisme 50% Tuhan, 50% manusia, bukan ya. 100% Tuhan dan 100% manusia. Ya, ini Westminster Confession juga mengatakan bahwa kita tidak mampu melakukan semua hal itu, tapi roh yang bekerja dalam hidup kita itu yang memampukan kita menghasilkan perbuatan baik tersebut. Itu bukan berarti bahwa kita tidak bertanggung jawab ya. Kita tidak mengusahakannya, bukan berarti itu. Jadi monergisme bicara mengenai depannya, ya, dan memang semua ini sebenarnya bisa dikatakan ya Tuhan juga bekerja, tapi bukan sinergisme ya. Manusia juga akhirnya setelah dirubahkan, dia menginginkan hal tersebut. Ketika Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, itu sebelum orang itu diselamatkan ya. Tuhan itu mendapatkan iman yang menyelamatkan dia. Tapi setelah dia diselamatkan, Tuhan itu senang ketika kita berbuat baik. Tuhan disenangkan dengan kita mau menolak dosa, menyalibkan dosa, mengejar kekudusan. Tuhan disenangkan dengan hal tersebut. Itu keinginan kita juga. Itu kita ditodong. Tuhan, saya mau berdosa, tapi kamu maksa saya tidak berdosa. Tidak ada, itu tidak ada. Jadi salah ngerti mengenai hal ini. Kalau monergisme berarti sampai semua pekerja kita dipaksa, itu kita nggak ada, kita kayak robot, kita dipaksa untuk melakukan perbuatan baik. Itu salah mengerti mengenai konsep doktrin daripada Calvinis. Depannya ya itu namanya monergisme, tapi belakang kita juga akan melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, yang Tuhan berikan pada kita. Ini pertanyaan kedua mengenai setan ya, iblis ya. Apakah setan tahu? Saudara, saya mau tanya ya, ini kita tahu, manusia itu bisa tahu loh, masa depan manusia bisa tahu. Dengan cara apa? Matematika, science, prediction, dan seterusnya. Tahun 1977 itu manusia meluncurkan satelit Voyager 1 and Voyager 2. Itu dia sudah tahu, sampai berapa belas tahun ke depan. Pada tanggal ini, jam ini, tahun ini, itu akan bertemu dengan objek planet apa, itu sudah tahu semua. Diukur dengan matematika, the power to predict, itu science ya, the power, the ability to project the future.
predict the future. Itu manusia bisa tahu melalui hal ini. Setan pasti lebih lagi. Ya, setan lebih daripada kita bisa melakukan hal itu. Tapi mengetahui siapa yang kehendak Tuhan, khususnya di creative will daripada Tuhan, itu tidak ada satupun yang tahu. Manusia tidak tahu, setan tidak tahu. Kecuali kalau Tuhan memang menyatakan hal tersebut. Kalau Tuhan tidak nyatakan, misalnya jumlah orang yang percaya, berapa jumlah orang yang percaya, Yesus berkata sudah dipastikan, sudah fix. Berapa jumlahnya tidak ada yang tahu. Itu Tuhan sendiri yang tahu. Siapa orang yang akan pasti mendapatkan keselamatan election reprobate, kita tidak perlu tahu. Kita tidak akan tahu. Di gereja ini siapa-siapa antara kita yang pasti adalah orang yang tergolong masuk dalam kaum daripada kaum elected people reprobate, tidak perlu tahu. Mengapa kita harus mengabarkan Injil kalau segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan? Saya sudah bicarakan ini minggu lalu dalam khotbah saya mengenai ketetapan Tuhan dan mengabarkan Injil. Pertama memang karena Tuhan memerintahkan dan kita mengerjakan. Kedua, kita melakukan hal itu, justru saya katakan ketetapan Tuhan adalah stimulus bagi kita untuk mengabarkan Injil. Kalau kita tidak tahu bahwa pada akhirnya pekerjaan kita itu pasti ada orang yang bisa terima atau bisa menerima atau tidak, kita tidak akan terdorong untuk mengabarkan Injil. Tidak ada jaminan. 2 minggu yang lalu ya, Trevor Johnson ya ketika memberikan kesaksian di gereja ini, dia adalah seorang yang dia katakan saya terima 5 points. Nah ini 5 points adalah bahasa teologis, berarti dia menerima 5 points of Calvinism. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of the saints. Dia percaya bahwa Tuhan itu memilih secara unconditional, tapi dia adalah missionaries. Justru karena dia percaya, dia katakan justru karena saya percaya hal itu, saya tahu pasti ada penghiburan. Orang yang saya layani adalah orang-orang yang diantara mereka pasti ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu adalah open-ended, itu malang sekali. Bahkan Kristus ketika mati di kayu salib, dia tidak tahu loh. Dia tidak tahu apakah kematian dia itu for certain akan ada fungsinya, faedahnya, ada orang yang akan menerima dia, darah dia dicucurkan tuh apakah akan benar-benar akan Allah Bapa pakai untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak tahu, karena semua tergantung pada free will. Kok bisa? Saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga mengatakan ya, ada, ini dalam Yohanes pasal 17, ada son of perdition. Coba kita baca ya, Yohanes pasal 17, anak bahasa Indonesianya apa saya agak lupa. Kita baca Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12 ya. Saya baca ya saudara ya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Kau tahu? Kau dari mana tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa? Bukankah semua tergantung pada free will manusia? Kenapa sebelum mereka mati, Yesus sudah tahu mengenai hal ini? Tidak ada seorang pun daripada mereka yang binasa, yang itu pertama, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Pertama, ditentukan oleh binasa, itu ada kalimat, dia sudah ditentukan oleh binasa, Yudas. Yang kedua, kok Yesus tahu bahwa Yudas sudah ditentukan oleh binasa? Ya, bukan cuma itu saja, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, bahwa binasanya Yudas itu sesuai dengan kitab suci, menggenapkan kitab suci. Saudara boleh menolak, silakan menolak doktrin predestinasi, ketetapan Tuhan, dan seterusnya. Tapi saudara bagaimana reconcile ayat-ayat Alkitab yang jelas mengatakan ada ketetapan tersebut. Itu tidak bisa dilakukan kalau kita menolak. Kita bisa aja tidak mengerti dan susah mengerti itu silakan. Tapi dengan rendah hati mengatakan, oke saya akan terima. Karena Alkitab mengatakan hal tersebut. Ya, ini harus kita pelajari juga. Sikap ini, saudara saya rasa ini sikap daripada sola scriptura, itu reformers ya. Kita orang hari ini memperingati reformasi. Mencintai Alkitab walaupun belum tentu bisa 100% kita mengerti secara tuntas. Kita bukan menerima Alkitab karena kita sudah menaklukkan Alkitab, bukan itu. Perihal baptisan Pak, kan kalau dari Katolik kita terima baptisan anaknya boleh gitu Pak ya. Nah kebetulan anak saya waktu kecil kami masih di GKMI, nah Gereja Kristen Muria Indonesia, kebetulan di sana adanya penyerahan anak gitu Pak. Tapi caranya tetap maju ke depan, terus pendetanya tumpang tangan. Nah ketika anak kami katekisasi kami sempat bingung juga. Ketika ditanya kamu sudah dibaptis apa belum begitu ya. Nah akhirnya bilang belum dibaptis. Karena kami agak ragu juga itu baptisan atau bukan ketika penyerahan anak di gereja lama begitu. Sehingga akhirnya setelah dia dewasa ya dia ikut baptisan dewasa jadinya bukan CD gitu. Nah kenapa ada penyerahan anak seperti itu mereka tidak baptisan gitu Pak? Gereja-gereja yang menolak baptisan anak, by the way, sekali lagi saudara harus mengerti ya, baptisan anak itu bukan new di dalam sejarah gereja. Justru mereka yang menolak baptisan anak dan mengharuskan orang dewasa yang mengaku percaya dibaptiskan baru menerima baptis. Itulah mereka yang baru. Pada abad ke-16 setelah reformasi ada yang anabaptis dan seterusnya. Dan mereka yang mengatakan bahwa orang yang dewasa yang itu harus dibaptis. Itu baru dalam sejarah gereja. Justru mereka yang harus membuktikan
Mengapa demikian? Apakah berarti bahwa gereja sepanjang sejarah sama 1500 tahun sebelum mereka itu sudah salah praktek gereja atau bagaimana? Ada orang yang mengatakan bahwa Calvin, gereja-gereja Calvinis yang membaptiskan anak lalu menyalahkan Calvin dan seterusnya. Bagi saya sih itu agak lelucon sih, kayak demikian sih. Karena mereka tidak tahu bahwa sebelum Calvin juga sudah ada gereja, sejarah gereja, baik itu gereja Roma Katolik, gereja purba ya, Roma Katolik, Eastern Orthodox, atau ya Greek Orthodox, itu melakukan juga baptisan anak. Semua gereja dari sejak semula itu melakukan baptisan anak. Baru belakangan itu tidak dilakukan. Mereka harus membuktikan bahwa ini suatu hal yang baru, itu buktinya apa. Oke, kembali ke tadi ya, menyerahkan anak. Menyerahkan anak itu bukan baptisan. Baptisan itu dilakukan dengan air di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu baptisan. Kalau menyerahkan anak didoakan, itu bukan baptisan. Nah, saya tidak menyalahkan Bapak, tapi saya menyalahkan konsep bahwa biasanya orang ya, menyerahkan anak karena mereka menganggap bahwa anak tidak mungkin dibaptis karena kalau sudah dewasa nanti kemungkinan bisa murtad atau dia tidak mengaku percaya dan seterusnya. Saudara, hal ini dia mengatakan apalagi di dalam Alkitab tidak ada tuh baptisan anak. Memang Alkitab tidak secara eksplisit menuliskan bahwa anak tuh harus dibaptiskan, tidak ada. Tapi Alkitab juga pernah secara eksplisit atau bahkan tidak pernah implisit pun tidak pernah mengatakan bahwa anak tuh harus diserahkan. Jadi menentang suatu praktek yang sudah ada dalam sejarah gereja sama ribuan, selama dari sejak semula, dengan menawarkan sesuatu, yaitu menyerahkan anak. Karena praktek baptisan anak nggak ada di Alkitab. Saya mau tanya, praktek menyerahkan anak ada di mana? Nggak ada di Alkitab juga. Nggak ada. Lalu mengapa kita membaptiskan anak? Coba kita buka Kolose ya. Kolose pasal yang kedua. Ini bagi saya sangat kuat sekali. Perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus itu menggantikan Passover dalam perjanjian lama. Sakramen baptisan itu menggantikan sunat di dalam perjanjian lama. Sunat itu hanya satu kali, ya, tapi Passover itu bisa berkali-kali, karena itu baptisan juga hanya satu kali, dan perjamuan kudus itu dilakukan berkali-kali. Perjamuan kudus menggantikan Passover itu Yesus Kristus yang lakukan sendiri. Pada hari di mana sebelum dia disalibkan itu mereka datang makan di upper rooms itu untuk merayakan Passover. Tapi Yesus di sana juga pada hari itu menginstitusikan perjamuan kudus pada saat itu. Jadi Yesus yang menggantikan sendiri antara Passover ke perjamuan kudus, sangat jelas sekali. Bagaimana dengan sunat? Ada orang yang mengatakan bahwa baptisan menggantikan sunat itu tidak pernah dituliskan dalam Alkitab. Tapi Kolose pasal 2 ini menuliskan. Kolose pasal 2 yang ke-11. Kolose pasal 2 ayat ke-11 dan 12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri daripada penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu juga turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kamu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Oke, ini panjang, tapi singkatnya bahwa kita juga sudah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat yang dilakukan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Apa itu sunat Kristus? Apa itu penanggalan kan yang tubuh yang berdosa ini? 12 itu menjelaskan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Baptisan itu melambangkan bahwa kita mematikan dosa kita. Itu sunatnya orang Kristen. Nah kalau orang perjanjian lama, kalau kita bisa establish bahwa baptisan itu menggantikan sunat, ya sudah, sunat dalam perjanjian lama itu dilakukan ketika bayi itu belum bisa percaya. Ngomong pun belum bisa, 8 hari. Kenapa kita harus menunda baptisan? Baptisan diberikan bukan kepada mereka yang kita sudah tahu pasti 100% akan masuk di dalam rencana kekal daripada Tuhan. Baptisan bukan election, baptisan juga bukan anugerah itu sendiri. Baptisan dan sunat dilakukan kepada mereka yang adalah anggota daripada umat covenant Tuhan. Umat gereja dan perjanjian lama ya covenant people daripada orang Israel itu anaknya disunat. Tidak semua orang yang disunat itu masuk ke dalam kerajaan surga, itu tidak. Tidak semua orang yang disunat itu akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian juga enggak. Ada yang akhirnya harus mati di padang belantara. Ya, ini harus mengerti. Belum lagi nanti ya lain kali sempat kita bahas mengenai baptisan. Saya rasa ini topik yang penting ya, kita harus bicarakan baptisan anak juga dan apa arti baptisan bagi kita. Tapi formula baptisan rumah tangga itu penting, kita harus perhatikan di dalam Alkitab. Satu orang percaya semuanya dibaptiskan. Ya, rumah tangga dibaptis. Itu tidak bisa kita katakan hanya orang-orang dewasa. Saya ambil waktu sedikit karena ini penting. Saya ambil waktu Kisah Rasul pasal yang ke-16. Di sini bicara mengenai 2 orang dan ada 2 contoh baptisan rumah tangga. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-14. Lydia, seorang perempuan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya
Ya Tuhan bekerja terlebih dahulu sehingga dia baru memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, monergisme. Tuhan membuka hatinya, bukan berarti bahwa Tuhan buka hatinya lalu dia tidak memperhatikan, dipaksa memperhatikan, enggak. Tuhan membuka hatinya lalu dengan sukarela dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi 15, saudara perhatikan di sini ya, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa engkau harus mengaku percaya terlebih dahulu baru dibaptis. Ayat 15 ini cuma mengatakan bahwa Lydia yang mengaku percaya, dia yang dibukakan hatinya. Tapi yang seisi rumahnya enggak dikatakan. Tapi mengapa ketika Lydia dibaptis kan seisi rumahnya harus dibaptiskan juga. Dan di sini enggak dikatakan, ada yang mengatakan bahwa seisi rumahnya enggak ada kata bayi kan di sana kan. Loh, enggak dikatakan di sini juga bahwa ini adalah semua orang dewasa kok. Itu argument from silence, itu enggak kuat sama sekali. Justru saya percaya ketika Alkitab mengatakan seisi rumah dibaptiskan atau apa, itu justru ada kemungkinan ada anak kecil di dalamnya. Mengapa? Karena orang dahulu punya anak, seisi rumah itu bukan kayak anak kita, 2 anak cukup, 1 anak cukup, enggak. Itu bisa 12, 10, 6, itu range of ages-nya itu bisa dari orang dewasa sampai anak kecil itu bisa. Seisi rumah, Alkitab enggak katakan seisi rumah itu orang umur berapa saja. Saya rasa enggak perlu dikatakan itu juga. Philippian jailer, kepala penjara Filipi ayat ke-30, ya 16 ayat 30, yang mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat, harus aku lakukan supaya aku selamat? 31 jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Loh, ini kan heran. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Paulus jawabnya, percaya kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Mereka tidak minta selamat kok. Mereka nggak tanya pertanyaan itu, tapi kenapa Tuhan Paulus mengatakan engkau dan seisi rumahmu? 31 sudah kita baca, 32 lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya, gak dikasih tahu berapa orang dewasa, berapa anak kecil, berapa bayi, gak dikasih tahu. Tapi Paulus memberitakan firman Tuhan di sana. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Berapa orang di sana dibaptis tidak tahu, Alkitab kasih tahu. Umur berapa saja, Alkitab kasih tahu. Tapi kalau kita katakan ayat ini tidak menunjukkan ada bayi, itu juga klaim yang terlalu over menurut saya. Overclaim. Memang Alkitab tidak katakan ini ada bayi, tapi bukan berarti pasti tidak ada bayi, anak kecil di dalamnya. Tidak juga. Maka baptis hanya orang dewasa. Itu enggak ada dukungan di dalam Alkitab. Tidak ada dukungan dalam Alkitab. Suatu hari kita bicara mengenai baptisan inilah, mengenai sakramen perjamuan kudus, sampai baptisan. Saya rasa gereja ini perlu banyak ditumbuhkan dalam hal itu. Tapi kalau sudah mengikuti Adult Sunday School itu pasti adalah topik yang akan kita cover dalam Westminster Confession of Faith ya. Apa menurut Pak David dengan konsep iman yang dihubungkan dengan kekuatan perkataan dengan berkata iman adalah yang terus dikatakan pasti terjadi? Harta, wah itu Nabi Baal itu. Ya. Mengulang-ulangi doa ya terus. Akhirnya Elia hanya minta 1 kali supaya api Tuhan itu turun dan api Tuhan itu turun. Bukan dengan berkata-kata lebih banyak lalu kita akan mendapatkan hal ini ya. Bahkan kita baca Matius pasal yang ke-6 ya. Coba kita baca Matius pasal yang ke-6. Doa Bapa kami ya, itu diajarkan oleh Tuhan supaya jangan berkata terlalu banyak bertele-tele ya. Enggak boleh malah. Matius pasal 6 ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Justru doa yang terus diulang-ulang itu menunjukkan mereka tidak mengenal Allah. Allah itu tidak tuli sampai kita harus mengulang-ulang doa kita. Allah tidak tulis, supaya kita harus mengulang doa-doa kita. Sekali lagi, saudara, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tidak, saudara, bukan demikian, saudara. Karena disambung dari ayat ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini jelas sekali, saudara. Jadi saya menolak konsep itu. Kalau misalnya anugerah keselamatan itu di depan, lalu kemudian menghasilkan perbuatan baik, apakah konsep ini juga harus diterapkan di dalam pelayanan di gereja, Pak? Artinya apakah seluruh pelayan-pelayan harus dipastikan dulu sudah menerima keselamatan yang sejati? Saya kasih contoh, ada case misalnya ada anggapan bahwa yuk kita menjangkau orang lain dengan melibatkan orang-orang di dalam pelayanan misalnya. Orang-orang yang? Melibatkan orang-orang di dalam pelayanan tanpa memastikan mereka sudah selamat atau sudah beriman atau belum. Nah, sebenarnya prinsipnya bagaimana Pak kalau di dalam pelayanan? Good question. Saya tidak pernah mikir ke sana, tapi kita bisa pikirkan sama-sama ya ke arah sana ya. Bagaimana kita bisa memastikan seorang itu sudah diselamatkan atau belum? Itu pertanyaan yang mungkin saya bisa tanya, bagaimana kita bisa tahu, oh kamu adalah orang yang 100% sampai kamu nanti
Itu mati kamu pasti orang yang sudah, pokoknya kamu belong to that number yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk selamat. Dari mana kita bisa tahu hal itu ya? Pada akhirnya kita enggak bisa tahu secara pasti, tapi kita bisa mengetahui ada indikasi daripada buah-buah keselamatan tersebut, itu ada. Nah lalu apakah kita orang yang melayani dan orang yang sudah pasti ada itu indikasi yang sudah certain. Nah, pengakuan iman dan sister mengatakan bahwa kita bahkan perbuatan baik kita pun bisa tidak sempurna. Nah dari mana kita bisa tahu orang ini, wah ini lebih dari orang itu, orang ini sudah pasti yakin, dari mana? Bahkan perbuatan baik kita pun tidak sempurna. Pengakuan iman dan sister katakan, kita pun orang yang sudah di dalam Westminster, pengakuan iman Westminster 17 bab 17, kita orang yang sudah diselamatkan itu bisa bahkan jatuh dalam dosa. Ini agak subjektif sekali. Nah, paling tidak kita bisa tanya lah. Saya ini pernah ditanya juga ketika saya ada orang yang tanya di CIT, orang yang menyanyi, boleh nyanyi di dalam paduan suara gereja, paduan suara ibadah itu mereka, kita harus pastikan keselamatan mereka kayak apa. Ada yang mungkin tidak certain, ada yang ditanya, apakah kamu yakin keselamatan kamu? Ada yang bilang tidak tahu. Ada yang mungkin mengatakan belum. Saya katakan hati-hati dengan pertanyaan yang demikian, karena seringkali waktu kita nanya hal ini, mereka tidak tahu definisi keyakinan keselamatan itu sendiri, mereka nggak tahu. Lalu ada orang yang mungkin baru jatuh dalam dosa dan meragukan keselamatannya dia. Saya belum diselamatkan karena saya masih dosa ini dan seterusnya. Saya katakan itu pertanyaan hati-hati untuk ditanyakan. Paling tidak saya katakan mereka yang boleh terlibat dalam pelayanan dan mereka yang tidak anti dan mengepalkan kepala kepada Tuhan. Itu kita bisa libatkan. Suatu hari saudara di dalam KKR Patong tahun 2003 di Gelora Bung Karno, berapa puluh ribu orang Patong khotbah, di belakang itu ada paduan suara gabungan 800 terus 1.000 orang. Saya hadir sana, saya dengerin khotbah dan saya tertarik satu hal. Patong lalu memberikan calling, memanggil orang yang di depan, maju ke depan yang mau percaya pada Tuhan, yang bertobat. Tiba-tiba dia putar badan. Kasih calling kepada orang-orang yang sedang paduan suara. Dia calling pada mereka. Dan saya lihat, gila ini kan paduan suara udah melayani kok di calling lagi, untuk apa ya? Terus setelah Patong calling, saya lebih kaget, yang angkat tangan banyak loh. Yang mau bertobat, terima Tuhan Yesus, banyak yang angkat tangan. Saya agak kaget, gila ternyata mereka nyanyi selama ini ternyata tidak tahu ya, keselamatan itu bagaimana. Nah saya belajar suatu hal, kita tidak menuntut kesempurnaan ketika kita melayani atau mendorong orang untuk melayani Tuhan. Ya bahkan melalui sarana-sarana tersebut mereka diyakinkan akan keselamatan itu buah-buah yang mereka kerjakan juga. Kita harus mendorong mereka untuk melakukan, mereka tidak sempurna. Kita harus melakukan hal tersebut, kita tidak tahu lah. On yet ada beberapa pelayanan yang menurut saya itu harus orang itu benar-benar kita lebih yakin. Yang merepresentasikan gereja di luar, mungkin orang yang mengabarkan Injil dan mengatasnamakan gereja saya dari Geri Karawaci, itu adalah orang-orang yang ya sendiri saya rasa ya pada saat itu orang itu adalah orang yang lebih mature seharusnya. Bukan berarti bahwa kalau remaja misalnya, tidak boleh semua remaja harus 100% yakin keselamatan baru boleh melakukan pelayanan ini, belum tentu harus demikian. Tapi ada beberapa pelayanan, tidak semua pelayanan harus sama ya, dipukul rata semua. Pelayanan pengabaran Injil. Mengabarkan Injil itu suatu hal di mana orang yang mengabarkan Injil juga harus yakin akan kebenaran Injil tersebut dan yakin bahwa dia adalah orang yang sudah menerima Kristus. Dan mungkin dia dari orang yang nggak percaya, ragu-ragu, lalu disuruh mengabarkannya itu bisa lemah sekali pengabaran Injil, apalagi mewakili nama gereja. Susah. Oke, thank you. Ada dari pertanyaan dari YouTube, apa pastor-pastor yang tawarkan mujizat itu pasti penyesat dan masuk neraka? Kalau mereka, ya ini saudara, kalau mereka inti daripada apa yang mereka lakukan bukan Kristus, itu bukan kekristenan. Banyak orang yang menekankan prosperity gospel, bahwa kekristenan itu membuat kita kaya, limpah, tidak sakit. Mereka tidak mengabarkan Kristus yang disalibkan, bagi saya itu bukan kekristenan, saudara. Dan mereka mau bicara banyak, bahkan melakukan mujizat, jangan-jangan mereka adalah sama seperti Matius pasal 7, orang-orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi akhirnya dibuang ke dalam api neraka. Bagaimana bisa mereka percaya sungguh Yesus itu Tuhan Allah dan Juru Selamat pribadinya kan? Saya tidak terlalu ngerti pertanyaan ini maksudnya apa. Mereka bisa saja percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, tapi sebagai Juru Selamat apa ya? Nah ini ada orang ya, mempercaya Yesus sebagai Juru Selamat apa? Juru Selamat yang menyelamatkan kita daripada kesulitan hidup kita sementara ini, Juru Selamat yang menyelamatkan kita daripada kemiskinan kita, itu bukan Juru Selamat. Ya, mereka bisa membaca dengan yakin percaya bahwa itu adalah Juru Selamat, tapi Juru Selamat bukan Juru Selamat yang diberitakan oleh Alkitab. Yaitu adalah Injil lain. Itu Paulus katakan, kalau ada seorang malaikat pun yang datang kepadamu, dan bahkan orang lain, rasul sekalipun yang memberitakan Injil yang lain yang berbeda dengan apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Nah ini kita berani tidak mengatakan hal itu. Kamu memberikan Injil yang lain, terkutuklah kamu. Tapi sekarang banyak orang yang merasakan segan karena dia sudah pakai jubah pastor, title pastor, harus dihormati. Banyak orang yang akhirnya mengajarkan Injil yang berbeda juga.
Ya itu saya merasakan kalau inti Injil mereka, saya tidak mengatakan anti mujizat ya. Mujizat itu juga definisinya apa juga kita perlu bicarakan tadi dalam kesaksian daripada Jim Yos ya, membangkitkan orang mati, ya kita bisa debatkan juga lah. Kalau saudara dengarkan kesaksian itu lalu pertanyaan pertama adalah, wah mana mungkin ya, mana mungkin. Saudara tidak menikmati kesaksian tersebut saudara. Ya ini bukan orang yang sudah mati selama 3 hari, orang satu-satunya yang dibangkitkan dan tidak pernah mati lagi setelah dia mati 3 hari yaitu Kristus Kristus. Lazarus itu 4 hari bahkan lebih daripada Yesus Kristus itu sudah mengalami kebusukan. Ini ya as miraculous as it is, kita tidak samakan dengan kebangkitan daripada Yesus, kebangkitan daripada Lazarus dan lain sebagainya, saudara. Tapi itu satu hal yang kita bisa katakan ya miraculous. Orang yang sudah dikatakan tadi sudah tenggelam berapa? 1 jam ya. Saya lupa, dikatakan sudah tenggelam di itu 1 jam sudah meninggal. Akhirnya bisa ya Tuhan berikan nafas kembali, itu pekerjaan Tuhan. Tapi saudara dengarkan kesaksian tersebut ya. Itu dia katakan setelah itu terjadi justru orang-orang itu dibawa kepada Kristus ya. Ini terjadi karena bukan saya, tapi karena itu tuh penting. Saya tidak mengatakan bahwa miracle tidak mungkin terjadi lagi. Saya bukan anti miracle sama sekali, saudara. Tapi pada akhirnya banyak sekali miracle yang dilakukan oleh banyak orang, diklaim banyak orang lakukan pada saat ini itu semua intinya bukan Kristus di dalamnya. Kalau intinya mereka bicara mengenai Kristus, bukan Kristus yang adalah Kristus yang diberitakan dalam Alkitab. Yaitu saya tidak percaya. Pak, tentang pembenaran sebagai proses. Yang pertama Pak David jelaskan. Jadi orang yang percaya itu apakah bisa dibilang dia tidak punya iman yang menyelamatkan? Oh, enggak. Saya tidak katakan demikian. Mereka yang percaya hal itu, orang yang di Katolik sekalipun saat ini, bukan berarti bahwa mereka semua adalah orang yang pasti masuk neraka, saya tidak katakan demikian. Cuma walaupun dia ajarannya salah, tapi tetap percaya pada itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Mereka percaya Yesus dari Yesus. Lain dengan apa yang saya tadi bicarakan ya, prosperity gospel dan seterusnya, mereka tidak percaya Yesus yang demikian. Tapi proses keselamatan mereka salah mengerti. Ya bagi saya itu kesempurnaan, ketidaksempurnaan teologi yang tidak menentukan keselamatan mereka. Kesempurnaan teologi yang harus kita perjuangkan adalah itu kristologi yang benar. Siapa itu Kristus? Kok Kristus kita anggap sebagai cuma one of the three modes daripada Allah tunggal. Itu modalisme. Itu adalah iman kepada Kristus yang tidak menyelamatkan, itu bukan Kristus yang dalam Alkitab. Tapi mengenai predestinasi, banyak hal yang mengenai baptisan anak, mengenai konsep daripada sakramen dan seterusnya. Saya rasa banyak daripada hal itu yang bukan bagian daripada core daripada faith kita yang menentukan keselamatan kita, termasuk konsep daripada justificare versus dikaiosune tersebut. Ya. Oke, kita sampai di sini saja, kita sudahi. Mari kita tundukkan kepala dan kalau boleh saya minta Pendeta Budi Sutrisno pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk seminar pada siang hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan yang boleh mengajar kami, mengarahkan lagi kami supaya segala sesuatu yang kami mengerti juga boleh distandarkan kepada kitab suci. Tuhan tolong kami supaya kami tidak memegang suatu kepercayaan yang salah, suatu pengertian yang salah. Tapi biarlah firman-Mu saja yang boleh mengatur seluruh kehidupan kami. Setelah kami mengerti segala prinsip kebenaran ini, Tuhan juga mampukan kami untuk kami menghidupinya. Untuk kami terus mencari kehendak Tuhan dan mau melakukannya di dalam hidup kami, karena itulah perbuatan yang baik yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau menyerahkan untuk kedepannya kiranya hidup kami yang sudah Tuhan tebus juga boleh menjadi berkat bagi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin.